Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basar Lasubu dengan NIM 1251004 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Ramadhani dengan NIM F221252070. Hari ini kami akan menjelaskan tentang 5 desain pasif yang diterapkan di Masjid Raya Baitur Rahman, Kota Palu. Jadi teman-teman, sebelum itu saya jelaskan bahwa Masjid Raya Baitur Rahman ini didirikan pada tahun 2022 dan selesai dibangun pada tahun 2025. Di mana fungsi bangunan dari masjid ini itu sebagai tempat ibadah umat muslim di Kota Palu dan sebagai kegiatan dan penggunaannya yang lain sebagai kegiatan agama, kegiatan Islam lainnya seperti dakwah, terus pendidikan dan lain-lain. Jadi desain-desain apa sebenarnya yang digunakan, desain pasif apa yang digunakan di Masjid Raya Baitur Rahman ini? Yang pertama yaitu orientasi bangunan. Orientasi bangunan di sini yaitu karena seperti yang kita tahu, Kota Palu adalah kota yang langsung terdampak dari garis khatulistiwa yang membuat kota itu sangat intensitas mataharinya itu sangat panas di setiap tahun di setiap hari pada sepanjang tahun yang mengakibatkan yang menghasilkan orientasi masa pada bangunan ini tidak langsung tajam ke bagian matahari terbenam dan matahari terbit. Dan cara meresponnya yang lainnya yaitu dengan menambah bukaan untuk area panas tersebut. Dan yang kedua itu ventilasi alami. Ventilasi seperti yang kita tahu, Kota Palu ini juga dia adalah kota dalam teluk yang dikelilingi oleh pegunungan yang membuat suhu udara panas terjebak di kota itu. Dan respon dari bangunan ini yang pertama yaitu dia membuat langit-langit yang tinggi agar suhu udara panas langsung naik ke atas yang membuat suhu udara dingin yang di bawah tetap terkendali. Dan yang kedua, membuat banyak bukaan atau dinding yang transparan di sekitaran masjid itu. Dan yang ketiga, itu adalah ventilasi alami. Seperti yang saya jelaskan, Kota Palu itu intensitas mataharinya itu setiap hari sepanjang tahun itu sangat terang yang mengakibatkan sebenarnya penggunaan cahaya alami itu sangat diperlukan di kota ini. Dan respon dari bangunan ini yaitu membuat skylight dan menerapkan prinsip light diffusion yang yang memfilter cahaya dan memantulkan sisanya yang menghasilkan cahaya alami tetap masuk namun udara yang di bawah itu terlalu panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Zahra Aulia. Ketiga yaitu prinsip desain pasif yang digunakan. Nah, prinsip desain pasif yang digunakan yaitu yang pertama prinsip pencegahan panas, di mana penerapannya ini menggunakan secondary skin, penambahan titisan atap, serta pemilihan warna cat luar yang lebih terang untuk memantulkan sinar radiasi matahari keluar. Nah, yang kedua yaitu prinsip pelepasan panas, di mana penerapannya itu memanfaatkan efek cerobong. Dengan udara panas yang naik secara alami akan langsung tergolong keluar ruangan. Nah, yang ketiga yaitu prinsip penyujukan alami, di mana penerapannya itu menerapkan rancangan ruang terbuka tanpa penyekat tebal di area utama pada ruang ibadah. Nah, yang keempat yaitu prinsip pembiasan cahaya, di mana pembukaan kaca tidak dibuat polos mengarah langsung ke arah matahari, melainkan dilapisi oleh kisi-kisi dan diletakkan pada elevasi yang lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu manfaat desain pada pengguna. Nah, di mana yang pertama kenyamanan jamaah atau kenyamanan thermal dan visual. Yang pertama yaitu suhu udara lebih sejuk. Aliran udara yang terus berputar mencegah ruang ibadah terasa panas dan gelap, serta cahaya nyaman pada mata. Yang dimana pembiasan sinar matahari membuat interior masjid lebih terang tanpa memicu kesilauan. Nah, yang kedua yaitu efisiensi biaya operasional dan energi, di mana yang kedua yaitu efisiensi biaya operasional dan energi, di mana hemat listrik pada siang hari. Penerapan alami mengurangi penuh penggunaan lampu pada siang dan sore hari, meminimalisir penggunaan AC, serta beban kerja dan kebutuhan alat pendingin. Yang ketiga yaitu ketahanan bangunan dan lingkungan, di mana ramah lingkungan, menurunkan jejak karbon bangunan, serta konsumsi energi fosil. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan pemanfaatan orientasi bangunan, ventilasi alami, pemanfaatan cahaya,
peneduh pasif, serta masa termal. Bangunan ini mampu menyaring radiasi matahari sekaligus memaksimalkan sirkulasi udara yang ada. Nah, keseluruhan pendekatan ini menghasilkan 3 manfaat. Yang pertama yaitu kenyamanan maksimal dengan mengontrol suhu dan pencahayaan interior secara alami, sehingga jamaah dapat beribadah secara sejuk dan khusyuk. Nah, yang kedua yaitu efisiensi energi dan biaya, yang dimana pemangkasan biaya beban pengguna AC dan penerangan buatan pada siang hari. Nah, yang ketiga yaitu keberlanjutan lingkungan, di mana penekanan jejak karbon bangunan dan menjaga keawetan material dan paparan sinar matahari yang ekstrim secara jangka panjang pada bangunan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.